Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas siapa itu Talcott Parsons. Kami dari kelompok 3 beranggotakan Herby Salsabila, Muhammad Abid Asobir, Englika Mutiara, Cindy Selina, dan Muhammad Alvin Farilti. Profil Talcott Parsons pada 1902 sampai 1978. Talcott Parsons lahir pada 13 Desember 1902 di Colorado Springs, California. Dari pasangan Edward Smith Parsons dan Mary August Ingersoll, ayahnya merupakan seorang pendeta dan presiden pada sebuah universitas kecil dan aktif dalam gerakan reformasi seperti The Social Gospel Movement, sehingga dapat disimpulkan bahwa Talcott berasal dari keluarga yang memiliki latar belakang intelektual dan religius. Pendidikan Talcott Parsons. Pada tahun 1924, Talcott lulus dari Amherst College di Massachusetts dan mendapat gelar sarjana. Kemudian melanjutkan kuliah pasca sarjananya di Eropa, tepatnya di London School of Economics, dan mendapat gelar PhD-nya. Dalam tesis doktoralnya, Talcott membahas asal-usul kapitalis dalam karya Max Weber. Tahun berikutnya, Talcott pergi ke Heidelberg di Jerman, tempat Max Weber bekerja. Di sana, Talcott mengikuti kelompok belajar yang diteruskan oleh istri mendiang Weber. Disertasi doktoralnya pun banyak membahas karya Weber. Karir Talcott Parsons. Tahun 1927, Talcott kembali ke Amerika Serikat dan menjadi pengajar pada kelas-kelas ekonomi di Universitas Harvard. Tahun 1937, Talcott menerbitkan The Structure of Social Action, buku yang menjadi dasar pengembangan teori person. Pada tahun 1944, Talcott diangkat sebagai Departemen Sosiologi di Harvard. Tahun 1946, Talcott menduduki jabatan sebagai Departemen Hubungan Sosial yang baru saja didirikan. Tahun 1949, Talcott diangkat sebagai Presiden Asosiasi Sosiologi di Amerika. Akhir tahun 1960, Talcott diserang oleh sayap radikal sosiologi Amerika karena dinilai berpandangan politik konservatif dan tidak lebih dari sebuah skema kategorisi yang rumit. Tahun 1980, muncul minat baru pada teori Parsons yang tidak hanya di Amerika tetapi juga seluruh dunia. Selanjutnya terdapat teori dari Talcott Parsons, yaitu teori struktural function. Teori ini timbul lewat cara pandang yang menyampaikan organisme biologis dengan masyarakat, yaitu terdiri dari beberapa struktur yang disebut subsistem. Asumsi lain mengatakan bahwa masyarakat bisa menjadi kesatuan karena ada yang disebut sebagai konsensus. Proses terjadinya struktural fungsional akan dijelaskan secara sistematis sebagai berikut. Yang pertama, konsep aksi voluntaristik. Talcott melihat masyarakat dari segi ontologisnya. Kesimpulannya, dalam pengambilan keputusan dan pencapaian tujuan, individu selalu dipengaruhi oleh faktor eksternal. Yang kedua, proses institusionalisasi untuk memelihara sistem aksi. Talcott mengembangkan unit-unit aksi ke dalam suatu sistem aksi. Yang ketiga, konsep variabel pola. Setelah membicarakan proses pelembagaan suatu interaksi sosial yang berkembang di masyarakat, Talcott memiliki sejumlah klasifikasi bagaimana cara individu tersebut berinteraksi, mencapai tujuan, dan sebagainya. Yang keempat, mekanisme sosialisasi dan pengendalian sosial menurut Talcott. Talcott menemukan dua mekanisme yang dapat dipakai untuk memelihara sistem sosial, yaitu dengan mekanisme sosialisasi dan pengendalian sosial. Yang kelima, konsep agil dan sistem tindakan. Yang keenam, perubahan sosial menurut Talcott Parsons. Konsep perubahan sosial menurut Talcott Parsons masih terdapat kaitan dengan keempat fungsi sistem sosial atau agil.
Talcott menyebutkan bahwa terdapat 4 skema penting agar sebuah sistem masyarakat bisa bertahan menjadi sebuah kesatuan. Skema tersebut disebut sebagai konsep agil, yaitu adaptation, goal attainment, integration, latency. Adaptation yaitu sistem yang harus beradaptasi dengan lingkungan di mana sistem tersebut berada. Goal attainment yaitu proses menerjemahkan atau mendefinisikan tujuan dari sebuah sistem. Integration itu proses koordinasi atau mengatur sistem menjadi sebuah kesatuan. Latensi yaitu menghidupkan pola atau aturan yang ada pada masyarakat dengan internalisasi melalui institusionalisasi dan sosialisasi. Dalam analisis Talcott-Parsons, sejumlah tindakan yang menyesuaikan norma akan berada tergantung pada seberapa kuat norma terinternalisasi dan juga terhadap seberapa kuat keinginan individu merealisasikan tujuan meskipun harus berlawanan dengan norma. Contoh kasus, pandemi COVID-19 berdampak tidak hanya pada aspek kesehatan tetapi juga ekonomi, sehingga muncul banyak fenomena sosial dalam masyarakat seperti tingginya angka kriminalitas. Menurut analisis teori Talcott, peningkatan kriminalitas disebabkan karena hasil dari keputusan individu yang dilakukan secara terpaksa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dari contoh kasus tersebut, kita dapat analisis kasus dengan agil. Adaptation, masyarakat harus terbiasa hidup secara new normal pada masa pandemi. Goal attainment, tujuan adalah untuk memutus rantai COVID-19 hingga kriminalitas pun berkurang. Integration, masyarakat harus bersatu untuk menerapkan sistem new normal. Dan yang terakhir, latensi, penerbitan aturan bagi pelanggar protokol pada masa new normal. Mungkin itu saja biografi dari Talcott-Parsons. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.